Jadi saya sekarang berada di rel kereta api Giri ya, Payaman ini kayaknya, atau Giri daerah Habibullah ya. Memang sangat dekat sekali dengan apa? Dengan rel kereta api ya, luar biasa. Rel kereta api di Banyuwangi, Jawa Timur ini merupakan bagian penting yang apa harus kita ingat ya, dari pengembangan jaringan transportasi kereta api di Indonesia, khususnya di wilayah timur Pulau Jawa, the Sunrise of Java ya. Awal mula pembangunan itu tahun 1895 ya, bukan 1985 tapi 1895 hingga 1903. Jalur kereta api ke Banyuwangi dibangun oleh Staatspoorwegen ya, SS, perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda dulur ya. Jalur ini merupakan bagian dari lintas timur Pulau Jawa ya, yang membentang dari Surabaya, Probolinggo, Jember, Banyuwangi. Tujuan pembangunannya itu apa? Mendukung transportasi hasil perkebunan. Sebenarnya itu ada kopi, karet, tebu dari wilayah timur Pulau Jawa ke pelabuhan dan mempermudah mobilitas orang dan barang ya, dari pedalaman ke pelabuhan di Banyuwangi. Jalur Jember Banyuwangi dibuka secara bertahap ya. Secara apa? Secara bertahap. Jember Kalibaru itu dibuka tahun 1903. Kalibaru Banyuwangi dibuka tahun 1903 juga, dan stasiun Banyuwangi Lama menjadi terminus. Terminus itu ujung jalur saat itu. Ya, perkembangan dan perubahan yaitu mulai tahun 1970, 1980-an banyak jalur kereta di Indonesia termasuk Banyuwangi mengalami penurunan pelayanan karena kalah saing dengan moda transportasi darat yang lainnya ya. Tahun 2000-an pemerintah mulai merevitalisasi apa itu? Jalur ya, dan meningkatkan pelayanan. Dan di Banyuwangi stasiun dan infrastruktur mulai diperbaiki ya. Di era modern stasiun Banyuwangi baru ya, terletak dekat pelabuhan Ketapang ya. Stasiun ini menjadi titik penting karena menghubungkan jalur kereta dengan penyeberangan ke Bali, Ketapang, Gilimanuk, dan kini stasiun Banyuwangi itu namanya menjadi stasiun Ketapang ya dulu ya. 2010 hingga sekarang ya, jalur Surabaya Banyuwangi aktif dan cukup sibuk ya, terutama oleh kereta seperti Sri Tanjung, Mutiara Timur, dan Wijaya Kusuma, dan rencana reaktivasi dan efektivitas jalur ya juga mulai muncul ya. Banyuwangi menjadi pintu gerbang wisata seperti Ijen, dan kereta api yang menjadi sana very important ya. Merupakan jalur tertimur di Pulau Jawa ya. Pentingnya jalur Banyuwangi seperti itu, mendukung koneksivitas antar wilayah Jawa, Bali, dan potensi strategis untuk angkutan barang dan penumpang serta pariwisata. Ini PT Basuki Rahmat kayaknya dulur, kayaknya seperti itu. Jadi potensi apa? Strategis untuk angkutan barang dan penumpang serta pariwisata ya dulur ya, luar biasa. Jadi juga kereta apinya ini merupakan sejarah ya, karena perjalanan panjang yang mencerminkan perkembangan teknologi ya, teknologi apa, transportasi dari zaman revolusi industri hingga era modern saat ini. Dan awal mula abad ke-16 hingga ke-18 ya, itu sejarahnya untuk kereta apinya loh ya. Rel kayu pertama digunakan ditambang untuk mengangkut batu bara menggunakan gerobak yang ditarik kuda railway ya.
lalu rel kemudian berkembang menjadi rel besi dulur ya. Penemuan lokomotif uap awal abad keberapa? Ke-19 seperti itu ya. Dan ada namanya Joseph Henson menciptakan lokomotif uap pertama yang sukses ya, bernama Rocket atau Rocket ya. Ya, tahun 1829 jalur kereta api pertama untuk penumpang dibuka di Inggris pada tahun 1830 di Liverpool hingga Manchester ya. Liverpool Manchester. Penyebaran ke seluruh dunia sekarang ya. Kereta api itu menyebar cepat ke seluruh Eropa ya. Dan juga Amerika, Asia dan Afrika tentunya ya. Luar biasa enak ya. Menjadi tulang punggung revolusi industri tentunya untuk angkutan barang dan manusia. Kalau zaman kolonial Belanda itu jalur pertama di Indonesia yang pakai kereta api ini Semarang Tanggung ya. Semarang sampai Tanggung sepanjang 26 km dibuka tahun 1867 ya oleh siapa? Perusahaan NISM, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij, ya, itu bahasa Belanda, bacanya gimana gitu ya. Harus bisa sebenarnya. Ya, tujuan awalnya yang mendukung transportasi hasil perkebunan Jawa, ya dulur ya. Kemudian dibangun di seluruh Jawa ya, sebagian Sumatera, Sulawesi dan Aceh. Ya, kalau zaman Jepang, ya, banyak jalur dibongkar dan dipindah untuk keperluan militer. Harus lihat ke belakang dulur, takutnya ada kereta api. Enak sepur dulur. Kereta api digunakan untuk logistik perang ya. Kita lihat di film-film Surabaya, film-film kemerdekaan itu ada lewat apa, numpang di kereta api ya, sepur ya, yang ada apinya tentunya. Bukan kopi tapi ya, kopi kapal api loh. Zaman kemerdekaan, zaman proklamasi 1945 ya dulur ya. Alhamdulillah ya, bisa keliling-keliling ini penting banget ya. Masih jam 6 ini dulur ya. Jadi setelah proklamasi 1945 dibentuk DKA Jawatan Kereta Api. Cikal bakal PT KAI yang sekarang ini diwarnai apa? Sabotase dan perebutan aset kereta dari Jepang dan Belanda ya. Di era modern peralihan dari lokomotif uap luap ke diesel ya dan listrik, dan ada revitalisasi dan remodernisasi besar-besaran sejak kapan? 2009 hingga kini. Apa Anda sudah lahir 2009 atau sudah SMA atau SD? Luar biasa ya. Jadi dulu abad 19 awal 20 itu pembuatan jalur rel itu menggunakan tenaga manusia dan hewan ya. Lahan dibuka dengan alat sederhana, cangkul, skop. Rel dari besi cor ya diletakkan di atas bantalan kayu dan kerikil ya, yang seperti ini turun. Kita lihat ya. Seperti itu. Oke. Dan kerikil lah ini, kalau kerikilnya ya, kerikil ini kita sebut balas ya. Jadi rel dari besi cor diletakkan di atas bantalan kayu dan kerikil balas seperti itu ya. Lokomotifnya terbuat dari baja dan besi, digerakkan oleh mesin uap berbahan bakar kayu atau batu bara. Kebetulan di sini nggak ada lokomotifnya ya. Adanya rumah-rumah itu ada rumahnya dulu. Ada sungai di sini ya. Kalau kebelet ke sini aja. Kalau yang sana tadi besar airnya ya, dan sensasi berbuang hajat besar di bawahnya rel kereta api ketika ada apa, kereta apinya lewat, berdebar-debar dulur.
Itu seperti itu ya. Nah, luar biasa ya. Jadi lokomotifnya terbuat dari baja dan besi, digerakkan oleh apa? Mesin uap berbahan bakar kayu atau batu bara, dulur ya. Nah, gerbongnya terbuat dari kayu dan logam ya, tanpa sistem suspensi yang canggih ya, masih kasar dan bergetar ya. Sekarang sudah abad 21. Pembuatan jalur menggunakan alat berat modern seperti ekskavator, crane ya, dan track laying ya. Track apa? Track laying mesin ya. Seperti itu ya. Rel dari baja tahan tekanan tinggi menggunakan bantalan beton dan sistem pengencang yang elastis. Ini ke Habibullah kalau ke Parti dulu ya. Jalur elevated, layang dan tunnel ya, terowongan makin umum, dulur. Lokomotif dan KRL, kereta listrik, menggunakan tenaga diesel atau listrik, dibuat dengan teknologi ya, CNC, CAD, komputer dan bahan ringan seperti aluminium komposit ya. Masih jam 6:03. Untuk gerbong modernnya dilengkapi dengan AC ya, dulur ya. Sistem keamanan ya, suspensi hidrolik, toilet vakum ya, suspensi hidrolik, toilet vakum seperti itu. Dan sambungan antar gerbong yang nyaman ya. Beberapa kereta sudah berkecepatan tinggi ya, high speed train seperti Shinkansen dan CRH Tiongkok ya. Ada sungai di situ, dulur. Jadi luar biasa. Fitur lama lokomotif uap, fitur barunya lokomotif listrik dan diesel ya. Manual switching sekarang menjadi sistem ya, sinyal otomatis ya, dulur. Tiket kertas, tiket digital QR code sekarang ya. Oke, QR code, kode QR. Rel besi biasa sekarang rel baja dengan sistem elastik ya. Stasiun tradisional sekarang stasiunnya modern. Seperti itu ya. Jadi stasiun modern itu ber-AC dan terintegrasi tentunya ya. Dan saya akan mau menjelaskan sedikit tentang PT Inka ya, industri kereta api ya, yang berada di Ketapang, Banyuwangi. Itu merupakan ekspansi besar-besaran dari perusahaan manufaktur ya, kereta api nasional Indonesia yang selama ini di Madiun markasnya ya, Jawa Timur. Jadi ada cerita sebenarnya kehadiran PT Inka di Ketapang, Banyuwangi. Siapa pemiliknya, siapa yang terlibat dan membutuhkan karyawan apa ya, misalnya ya. PT Inka itu adalah perusahaan BUMN, dulur ya, badan usaha milik negara yang memproduksi kereta api, KRL, LRT dan kendaraan khusus lainnya ya. Sejak tahun berapa? 2010-an permintaan kereta api itu permintaan kereta buatan Indonesia meningkat, termasuk untuk ekspor ke Bangladesh, Filipina ya, Mozambik, Zambia dan Malaysia. Dan kapasitas pabrik Madiun mulai penuh. Maka PT Inka merencanakan ya, untuk apa? Untuk ekspansi ya, pembangunan pabrik kedua di lokasi baru. Mengapa pilih Banyuwangi? Karena Banyuwangi itu dekat dengan pelabuhan ya, Ketapang ya, memudahkan ekspor ke luar negeri dengan laut. Lahan masih luas dan strategis. Dukungan PMK Banyuwangi dan pemerintah pusat sangat kuat ya. Seperti itu loh. Dengan dekat dengan rel aktif ya sekarang ini yang saya lewati nih ya, ini aktif. Nah, bisa langsung uji kereta ya di jalur operasional seperti itu. Nama proyeknya apa? Inka Banyuwangi Industrial Park. Nah, lokasi Ketapang, Banyuwangi, dekat pelabuhan dan stasiun Ketapang ya. Luas lahannya 83 hektar, bro ya. Saya sering lewat sana ya.
karena dekat dengan rumah saya. Mulai tahun berapa? 2020 ya. Beroperasi ya bertahap sejak 2023 ya. 1 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu dah. Jadi fokus produksinya apa? Ekspor kereta api, produksi kendaraan listrik termasuk bus listrik, tram dan lainnya. Nah, seperti itu ya. Banyak ada mataharinya telur. Ya. Perakitan dan uji coba. Jadi produksinya di sana. Perakitan dan uji coba juga ya. PT Inka itu adalah perusahaan milik negara, BUMN telur ya. Pemilik utamanya adalah Kementerian BUMN Republik Indonesia, termasuk dalam kelompok perusahaan strategis Indonesia. Direktur utamanya per 2024 itu Eko Purwanto ya. Jenis pekerjaan yang dibutuhkan teknisi mesin dan listrik, welder, juru las profesional, operator CNC, designer teknik atau CAD atau CAM ya, quality control QC ya dulu ya. Oke. Itu seperti itu. Engineering, mekanik, elektrik, industri, staff manajemen, produksi dan logistik ya. Administrasi dan IT, driver forklift ya, forklift ya, crane operator ya, seperti itu dulu. Keamanan dan kebersihan itu dibutuhkan ya. Yang dicari lulusan apa? SMK teknik mesin listrik atau otomotif, D3 atau S1 teknik mesin elektroindustri informatika ya. Lulusan pelatihan BLK Balai Latihan Kerja. Harus punya kedisiplinan tinggi, sehat dan kerja tim seperti itu. Bekerja sama dengan mana ini PT Inka ini? SMK Lokal Banyuwangi, Politeknik Negeri Banyuwangi ya. Kemudian Universitas Brawijaya dan ITS, Balai Pelatihan Industri BPI dulu ya. Dampaknya apa? Harapan Inka di Banyuwangi menciptakan ribuan lapangan kerja baru, mendorong Banyuwangi sebagai pusat kereta modern dan ekspor tentunya ya. Menjadi contoh kolaborasi ya antara BUMN, Pemda dan masyarakat. Itu seperti itu. Yang mau lamar monggo ya. Daftar skill yang wajib dimiliki calon pekerja ya. Ya. Dan panduan pelatihan atau kursus yang sesuai seperti itu. Oke. Lalu dampak positifnya kereta api ini, adanya kereta api ini banyak tentunya ya. Sangat dirasakan oleh masyarakat ya. Sebab apa? Transportasi murah dan efisien ya. Bahkan ada yang 8 ribuan. Itu seperti itu ya. Transportasi murah dan efisien, mengangkut banyak penumpang dan barang sekaligus dengan biaya yang lebih hemat, mendukung industri dan perdagangan tentunya ya, memudahkan distribusi hasil pertanian, tambang dan industri ke kota pelabuhan seperti itu ya. Meningkatkan pariwisata tentunya, wisatawan sudah mudah mengakses daerah wisata ya, Banyuwangi Ijen ya. Mendorong investasi daerah seperti itu. Hadirnya stasiun di jalur ya, kereta sering memicu pembangunan hotel, pasar, gudang dan lain-lain. Membuka akses ke pendidikan dan pekerjaan tentunya. Mengurangi kemacetan jalan raya ya. Jadi kereta bisa mengurangi jumlah mobil, bus di jalan ya. Dan juga penyebaran penduduk lebih merata ya. Warga bisa tinggal di pinggiran tapi kerja di kota karena akses kereta seperti itu ya. Lebih ramah lingkungan dibanding mobil dan bis, apalagi kereta listrik ya. Emisi karbon lebih rendah dulur. Seperti itu ya. Mengurangi polusi udara dan suara, terutama jika dibandingkan kendaraan bermotor dalam jumlah yang besar. Seperti itu. Alih fungsi lahan. Pembangunan jalur kereta bisa menggusur pemukiman ya, sawah atau hutan. Ini agak negatif ya. Kalau tidak dikelola dengan baik agak
kurang bagus ya, agak ada negatifnya dikit ya. Jika tidak adil bisa memicu konflik dengan warga. Kalau tidak adil ya, mudah-mudahan adil semuanya. Kemudian resiko kecelakaan ya sering terjadi. Jika tidak ada palang pintu, rawan terjadi kecelakaan di perlintasan. Ini dampak sedikit ya, dampak negatif ya, tapi ya berefek besar kalau tidak hati-hatinya. Juga negatifnya apa? Ya memang semua kan ada positif dan negatif ya. Kebisingan memang ya. Di dekat rel kereta maksudnya rel aktif itu bisa terjadi gangguan suara jika belum ada peredam atau pembatas suara ya. Begitu. Luar biasa. Jadi dampak positifnya juga besar banget. Harus hati-hati juga di perlintasan atau di daerah rel kereta api itu. Seperti itu dulur ya. Mantap banget. Thank you so much. Ya, cuman ini kan wajah saya black light ya. Mantap banget pokoknya. Yang penting Anda bisa mengetahui tentang sejarah dan lain sebagainya ya. Luar biasa banget. Ini perkampungan ya. Itu pos di daerah mana Payaman ya, dekat Radio Habibullah FM ya. Kita nikmati suasananya dan sukses selalu buat Anda.